Kembali lagi di kisah Abu Nawas. Jangan lupa subscribe dan like dengan penuh kisah menariknya. Kisah Abu Nawas dan Negeri Seribu Aturan Aneh. Pada suatu hari yang cerah di Baghdad, Raja Harun al-Rasyid memanggil Abu Nawas ke istana. Bukan untuk menghukum atau mengetes kecerdikannya, melainkan untuk memberinya tugas diplomatik. Sang raja menerima surat dari sebuah negeri jauh bernama Negeri Seribu Aturan, negeri yang terkenal memiliki kebiasaan dan tradisi sangat aneh, namun mereka bangga akan keanehan itu. Raja ingin mengirim seorang utusan yang bisa menyesuaikan diri dengan hal apapun, dan tidak ada orang yang lebih cocok daripada Abu Nawas. Mau tidak mau, Abu Nawas menerima tugas itu. Ia merasa penasaran, tetapi juga sedikit khawatir, karena negeri dengan aturan aneh biasanya memiliki logika yang jauh dari nalar. Perjalanan panjang ditempuh berhari-hari sampai Abu Nawas melewati gerbang kerajaan negeri tersebut. Begitu ia melangkah masuk, ia terkejut melihat sebuah papan besar bertuliskan, "Siapapun yang masuk harus berjalan mundur sebagai bentuk kesopanan." Para penjaga menatapnya dengan wajah kaku. Abu Nawas menelan ludah, lalu perlahan berjalan mundur memasuki kota. Dalam hati ia tertawa, tapi ia harus menahan ekspresi. Ia tidak tahu aturan apa lagi yang menunggu. Di kota itu, semua orang berperilaku terbalik. Penjual roti memanggil pembeli sambil berteriak, "Silakan jangan beli di sini." Sedangkan pembeli akan menjawab, "Saya tidak akan membeli satu pun." Namun pada akhirnya mereka tetap membeli dan membayar. Abu Nawas merasa kepalanya berputar melihatnya. Ia pergi ke penginapan untuk beristirahat, tetapi pemilik penginapan justru menolaknya sambil berkata, "Aku tidak ingin tamu menginap." Benar saja, setelah negosiasi penuh kemarahan palsu, pemilik akhirnya berkata, "Baik, karena aku sangat tidak mau kau tinggal, maka aku harus memaksamu tinggal 5 malam." Abu Nawas yakin ia sudah berada di tempat yang benar-benar aneh. Keesokan paginya, Abu Nawas diajak menghadap Raja Negeri Seribu Aturan. Raja sangat serius, tetapi setiap ucapannya terbalik. Ia berkata, "Aku sangat membencimu karena kemarin tidak datang menemuiku," padahal Abu Nawas baru saja datang ke negeri itu. Para menteri mengangguk seperti itu hal paling normal di dunia. Abu Nawas membalas dengan mengikuti aturan yang ia pelajari dari pengamatan, "Jika begitu, saya pun membenci Anda karena sangat menghormati saya." Raja tersenyum puas, tampaknya jawaban terbalik adalah bentuk kesopanan tertinggi di negeri itu. Hari-hari berlalu, Abu Nawas terus belajar aturan aneh di negeri tersebut. Jika ingin memuji seseorang, harus menggunakan hinaan. Jika ingin menyapa anak-anak, harus berbuat seolah mengganggu mereka. Bahkan ketika seseorang ingin menunjukkan rasa terima kasih, mereka harus berpura-pura marah besar. Awalnya Abu Nawas kesulitan, tetapi kecerdasannya membantunya cepat menyesuaikan diri. Penduduk mulai menyukainya karena ia bisa berbicara dan bertindak dengan kebalikan dari maksud sebenarnya. Mereka menganggapnya orang yang sopan dan anggun. Namun hari yang menentukan datang saat Raja Negeri Aneh mengundangnya ke sebuah ritual besar. Dalam ritual itu, tamu yang terhormat harus diberi hadiah, tetapi sebelum menerima hadiah, ia harus dihukum. Hukuman itu berupa menggali lubang besar untuk mengubur hadiah sebelum hadiah itu diberikan. Logikanya aneh, hadiah yang bagus harus disembunyikan sebelum diberikan, agar tidak terlalu membanggakan.
Abu Nawas mengangguk, pura-pura memahami. Ia diberi sekop dan diperintahkan menggali lubang sampai kedalaman tertentu. Abu Nawas menggali sambil bertanya dalam hati, bagaimana cara bertahan hidup di negeri ini lebih lama tanpa menjadi gila. Setelah lubang selesai, hadiah berupa peti emas besar dibawa. Namun sebelum peti diberikan kepada Abu Nawas, Raja berkata, "Kau tidak boleh membawa hadiah ini kecuali kau mampu mengeluarkan peti itu dari lubang tanpa menyentuhnya." Semua orang mengelilingi lubang dengan wajah angkuh, yakin Abu Nawas akan gagal. Inilah puncaknya, jebakan penghinaan halus dari negeri itu. Jika ia gagal, ia akan dianggap tidak sopan, dan bisa dihukum seumur hidup di sana. Abu Nawas berpikir cepat. Aturan di negeri ini selalu terbalik. Jika orang ingin hadiah, harus menolak. Jika ingin dihormati, harus terlihat menghina. Maka dengan suara keras ia berkata, "Sungguh memalukan. Hadiah ini terlalu buruk untukku. Bahkan aku tidak mau melihatnya." Lalu ia berpaling dan pura-pura pergi. Penduduk terkejut. Mereka menganggap Abu Nawas amat sopan karena menghina hadiah. Raja begitu tersentuh. Dengan wajah puas ia berkata kepada para prajurit, "Cepat keluarkan peti itu dari lubang dan berikan dengan hormat. Tidak pantas membuat tamu terhormat menunggu." Para prajurit segera mengangkat peti dari lubang dan meletakkannya di kaki Abu Nawas. Tanpa menyentuh peti sama sekali, ia kini resmi pemiliknya. Semua orang bertepuk tangan sambil pura-pura menangis marah, padahal itu cara mereka menunjukkan kegembiraan. Malam itu sebelum tidur, Abu Nawas menulis surat kepada Raja Harun al-Rasyid, dengan kalimat rahasia yang hanya Raja Baghdad paham. Di negeri ini, semuanya terbalik. Untuk dihormati, saya harus dihina. Untuk mendapatkan, saya harus menolak. Untuk selamat, saya harus bertindak seolah ingin celaka. Setelah menerima izin dari Raja Negeri Aneh untuk tidak kembali ke Baghdad, yang berarti diizinkan pulang, ia segera meninggalkan negeri itu membawa peti emas besar. Saat kembali ke Baghdad, Abu Nawas menyerahkan peti emas itu kepada Raja Harun al-Rasyid dan menceritakan seluruh perjalanan. Raja tertawa terbahak-bahak membayangkan kebiasaan aneh negeri tersebut. Ia bahkan berkata, "Kalau saja orang Baghdad seperti itu, mungkin kita semua akan pusing 7 keliling." Abu Nawas menjawab santai sambil menyeruput teh, "Benar, Yang Mulia. Negeri itu mengajarkan saya sesuatu, kadang masalah terbesar manusia adalah ketika semuanya terbalik, tetapi orang sudah terlalu terbiasa hingga menganggapnya benar." Raja mengangguk kagum. Rakyat Baghdad kemudian membicarakan kisah Abu Nawas di negeri aneh itu selama berbulan-bulan. Ada yang tertawa, ada yang bingung, ada yang penasaran ingin pergi ke sana, tapi semuanya sepakat bahwa hanya Abu Nawas yang bisa pulang dengan akal tetap waras. Setelah beberapa minggu kembali ke Baghdad, nama Abu Nawas kembali menjadi buah bibir. Tetapi rupanya negeri aneh itu belum selesai dengan Abu Nawas. Suatu hari seorang utusan asing datang membawa surat dari Raja Negeri Seribu Aturan. Isi suratnya sangat formal namun tetap aneh. "Kami membenci Abu Nawas karena kami sangat menyukainya. Kami memaksa kedatangannya karena kami tidak ingin menerimanya." Raja Harun al-Rasyid tertawa hingga terbatuk membaca surat itu. Tapi ia memutuskan untuk mengirim Abu Nawas kembali, bukan untuk mengambil emas lagi, tetapi untuk mempelajari sistem pemerintahan negeri itu. Abu Nawas kembali berangkat.
Sesampainya di sana, ia menemukan negeri itu telah berubah dalam cara yang lebih aneh. Di jalan raya, seseorang memukul temannya sambil berkata, "Aku sangat mencintaimu." Penjual buah meratap sampai menangis karena barang dagangannya habis, tanda bahwa ia sangat bahagia. Seorang hakim menjatuhkan vonis bebas bagi seorang pencuri sambil berteriak marah, "Aku menghukummu dengan kebebasan penuh." Abu Nawas harus berpikir keras setiap kali berbicara, agar maknanya tidak salah. Kalau ia ingin makan, ia harus berkata, "Aku tidak lapar." Kalau ia ingin beristirahat, ia harus berkata, "Aku ingin bekerja sepanjang hari." Pada hari kelima, raja negeri itu mengadakan sidang kerajaan dan meminta Abu Nawas menjadi penasihat istimewa untuk sementara waktu. Tugas pertamanya, menjawab gugatan seorang rakyat terhadap menteri kerajaan. Orang itu berkata dengan marah, "Tuan Menteri telah sangat tidak membantu saya dengan memberi saya banyak uang." Menteri itu membela diri sambil menangis, "Saya meminta maaf karena saya berniat membuat hidupnya lebih sengsara." Abu Nawas mengerti maksud sebenarnya, orang itu ingin uang lebih banyak karena merasa masih kurang. Abu Nawas menjawab dengan gaya negeri itu, "Tuan Menteri sangat salah karena telah memberi terlalu sedikit uang. Maka hukumannya adalah, memberi lebih banyak lagi." Semua orang bersorak, dengan wajah sedih tanda bahagia. Keputusan itu membuat Abu Nawas semakin dihormati. Ia dianggap paling gila sehat di antara orang yang gila sungguhan. Namun semakin lama ia tinggal, Abu Nawas sadar sesuatu yang serius. Semua aturan aneh itu bukan sekadar budaya. Mereka takut mengungkap perasaan asli karena ada hukuman besar bila berkata jujur. Orang hanya boleh hidup dalam kebalikan. Kalau jujur mengakui kesedihan, ia akan dipenjara. Kalau menyatakan cinta secara langsung, ia diasingkan. Disinilah Abu Nawas mulai menyusun rencana untuk membuka pintu kejujuran bagi negeri itu. Abu Nawas mengumpulkan rakyat dari berbagai desa, menyamar sebagai pengembara asing. Ia datang bukan sebagai tamu kerajaan, tapi sebagai orang biasa yang tersesat. Di alun-alun pasar, ia berteriak. Di negeri lain, orang menangis kalau sedih, dan tertawa kalau gembira. Semua orang menatapnya seolah ia gila. Seorang wanita bertanya, "Kalau mencintai seseorang, harus bilang apa?" Abu Nawas menjawab, "Ya bilang, aku mencintaimu." Orang-orang saling memandang ketakutan. Ada aturan tak tertulis yang mereka ketahui tapi tak berani sebutkan. Ada makhluk bernama pengamat kejujuran, yang akan mengetahui siapa saja yang berkata jujur. Namun Abu Nawas tetap melanjutkan. Kejujuran tidak menyakitkan. Yang menyakitkan adalah berpura-pura selamanya. Perlahan, seorang laki-laki tua mulai berbicara jujur, pertama kali dalam hidupnya. Ia berkata sambil gemetar, "Aku rindu anakku." Semua orang ketakutan, menunggu hukuman aneh. Tapi, tidak terjadi apa-apa. Dari situ orang-orang mulai perlahan mencoba berkata jujur. Ada yang mengaku merindukan istrinya, ada yang merasa sedih karena terlilit hutang, ada yang ingin mengungkap rasa sayang. Berita itu cepat terdengar sampai ke istana. Raja memanggil Abu Nawas. Ia mengira Abu Nawas mengacaukan tradisi negeri. Raja berkata, "Kami marah karena sangat berterima kasih padamu. Tapi budaya kami telah ada sejak leluhur, kami takut kejujuran membuat kekacauan." Di titik ini Abu Nawas menceritakan seluruh teori kebalikannya.
Justru karena di negeri ini semua serba terbalik, kalian tidak bisa saling memahami. Suami tidak tahu istrinya bahagia atau sedih, anak tidak tahu ayahnya bangga atau kecewa, rakyat tidak tahu rajanya mencintai atau membencinya. Raja terdiam lama, sangat lama. Lalu ia membuka rahasia alam bawah negerinya. Negeri ini dulu dikuasai tiran kejam. Siapapun berkata jujur dibunuh. Sejak itu orang hidup dalam kebalikan untuk bertahan. Bahkan setelah tiran itu mati, rakyat tetap takut. Dengan kalimat sederhana, Abu Nawas menjawab, "Kalau kebohongan dulu menyelamatkan, sekarang justru membunuh perasaan." Kalimat itu membuat raja menangis untuk pertama kalinya tanpa berpura-pura. Itulah momen paling bersejarah negeri itu. Raja memerintahkan perayaan kejujuran. Mulai hari itu, perasaan boleh diucapkan apa adanya. Ada yang peluk-pelukan, ada yang menangis lega, ada yang tertawa bebas. Abu Nawas pulang ke Baghdad membawa bukan emas, tetapi perubahan besar bagi sebuah negeri. Beberapa bulan kemudian, surat kembali datang dari negeri tersebut. Tulisannya lucu sekali. "Kami sangat benci Abu Nawas karena hidup kami sekarang bahagia sekali. Tolong kirim dia lagi agar kami bisa membencinya lebih banyak." Raja Baghdad hampir terjatuh dari kursi saking lucunya. Ia memerintahkan Abu Nawas pergi lagi. Setibanya di sana, Abu Nawas melihat hal luar biasa. Orang-orang saling berkata jujur, tapi dengan cara kelewat jujur. Istri berkata ke suaminya, "Kau bau sejak pagi." Suami membalas, "Masakanmu hari ini asin sekali." Tetangga mengatakan, "Aku malas menemuimu sebenarnya." Karena belum terbiasa, kejujuran jadi ekstrim kelewatan. Abu Nawas harus menertibkan negeri itu lagi. Ia berkata, "Kejujuran itu baik, tapi kalau kasar namanya bukan jujur, namanya tidak sopan." Akhirnya negeri itu memiliki aturan baru. Boleh jujur, boleh mengungkap perasaan, tapi harus memakai kesantunan. Kini negeri itu damai, bahagia, sekaligus normal. Sebelum Abu Nawas pulang, raja memberikan lencana kehormatan bertuliskan, "Pahlawan kejujuran, yang mengubah kegilaan menjadi kebaikan." Dan rakyat negeri itu mengantar Abu Nawas pulang sampai perbatasan sambil berkata, "Kami mencintaimu karena kami memang benar-benar mencintaimu, bukan karena aturan." Abu Nawas tersenyum bahagia. Sepanjang perjalanan pulang ia sadar satu hal. Akal sehat, humor, dan hati yang baik dapat menaklukkan negeri seaneh apapun. Secara diam-diam suatu hari Raja Harun al-Rashid pergi berekreasi ke suatu tempat, ditemani seorang menteri bernama Jafar, seorang teman minum bernama Yakub dan Abu Nawas. Ketika sedang berjalan, dari kejauhan mereka melihat seorang kakek menunggangi seekor keledai. Tanyai orang tua itu, perintah sang raja kepada Jafar. Begitu mendekat, Jafar menghampirinya. "Maaf kek, Anda dari mana dan mau kemana?" tanya Jafar. "Dari Basrah mau ke Baghdad," jawab si kakek. "Ada keperluan apa?" tanya Jafar. "Mencari obat untuk mataku ini," jawab si kakek sambil memperlihatkan matanya yang sakit kepada Jafar dan Yakub. Tiba-tiba Baginda berbisik kepada Abu Nawas, "Kamu ajak ia bergurau." "Jangan Baginda, kasihan ia orang tua." "Saya takut ia akan marah," jawab Abu Nawas. "Sudahlah, itu nanti urusanku. Pokoknya ajak ia bergurau," desak sang raja. "Baiklah kalau begitu," kata Abu Nawas.
Abu Nawas segera beranjak menghampiri si kakek dan kemudian memulai percakapan. "Kek, misalkan aku berikan Anda resep untuk obat mata Anda itu, imbalan apa yang akan Anda berikan kepadaku?" tanya Abu Nawas. "Pokoknya aku akan memberikan imbalan yang sesuai untukmu," jawab si kakek. "Tolong dengarkan baik-baik resep yang akan aku berikan ini," kata Abu Nawas. "Baik, lekas sebutkan," jawab si kakek tidak sabar. "Begini." Kakek ambil 3 tiupan angin, 3 sengatan terik matahari, 3 pantulan cahaya rembulan dan ditambah 3 sorot lampu biasa. Setelah semua terkumpul, maka tumbuklah pada sebuah lumpang yang tak berlubang. Selanjutnya kakek taruh ramuan yang telah lembut itu ke dalam sebuah mangkok besar yang sudah pecah berkeping-keping, lalu kakek simpan di udara selama 3 bulan. Setelah masa 3 bulan, oleskan ramuan itu ke matanya yang sakit sebanyak 3 kali sebelum tidur. "Insya Allah matanya akan sembuh," jelas Abu Nawas. Si kakek pun naik pitam, ia tiba-tiba turun dari keledainya menghampiri Abu Nawas seraya berkata, "Ambil keledai ini sebagai imbalan awal," kata si kakek sambil memalingkan wajahnya, lah kemudian menambahkan, "Dan jangan lupa, jika setelah menggunakan resepmu itu mataku jadi sembuh, aku akan memberimu lagi imbalan berupa seorang budak wanita yang setia melayanimu. Jika kelak ternyata kamu telah mati terlebih dahulu meninggalkan aku, budak wanita itu pasti sudah menjemputmu di neraka sana, lah akan setia meludahi matamu dan memukuli wajahmu sambil berteriak mengolok-olokmu." Mendengar jawaban si kakek yang cukup telak itu, Sang Raja Harun al-Rasyid seketika tertawa terpingkal-pingkal. "Beri orang tua itu hadiah," kata Sang Raja sambil menahan tawanya. "Terima kasih Baginda," jawab si kakek dengan senang hati, kemudian ia pun pamit pergi. Sang Raja melihat Abu Nawas terbengong-bengong di tempatnya. Karena merasa kasihan sehabis balik dikerjai si kakek gara-gara ulahnya, Baginda menyuruh Ja'far untuk memberinya hadiah juga. Membayar dengan bunyi. Pada suatu hari dalam sebuah perjalanan jauh menuju suatu tempat, Abu Nawas merasa kelaparan. Akan tetapi ia kehabisan persediaan bekal makanan. Selain itu persediaan uang di kantongnya juga sudah menipis, hanya tersisa beberapa keping saja, padahal perjalanan yang harus ditempuh masih lumayan jauh. Sisa uang tersebut tidak akan cukup membantunya untuk meneruskan perjalanan jika ia menggunakan uangnya untuk membeli makanan menghilangkan rasa laparnya yang mulai menyerang pada saat itu. Meski lapar, Abu Nawas tetap melanjutkan perjalanannya walaupun langkahnya sudah mulai gemetar. Karena merasa sudah cukup lapar dan lelah, Abu Nawas akhirnya memilih untuk beristirahat sejenak di sebuah tempat di keramaian. Secara tidak sengaja, Abu Nawas melihat sebuah warung makan di depannya. Karena tidak kuasa menahan rasa lapar, Abu Nawas pun akhirnya memasuki warung tersebut meski tidak berniat membeli makanan. Setelah memasuki warung, Abu Nawas langsung menuju ruangan dapur dan melihat asap yang sedang mengepul dan mengeluarkan aroma yang pastinya menggoda lidah untuk mencicipinya. Abu Nawas terus menghirup aroma-aroma dari masakan yang ada di dapur warung itu. Ia membayangkan seakan-akanlah sedang menyantap makanan yang sangat lezat itu. Setelah ia merasa puas, dan rasa laparnya untuk sementara sudah mereda, Abu Nawas segera beranjak meninggalkan warung untuk melanjutkan perjalanannya. Namun begitu keluar dari warung, tiba-tiba sang pemilik warung mengejar dan meneriakinya. "Hai tuan, tunggu dulu, mau kemana kau?
Bayar dulu, teriak pemilik warung. Abu Nawas langsung menghentikan langkahnya. Lah heran mengapa pemilik warung itu menghentikannya meminta bayaran, padahal ia sama sekali tidak makan atau minum di warungnya. Akan tetapi Abu Nawas tidak mau ambil pusing, ia tetap tenang menghadapi pemilik warung itu. Mau pergi seenaknya saja, bayar dulu baru boleh pergi, kata pemilik warung itu pada Abu Nawas. Mendengar perkataan pemilik warung itu, Abu Nawas langsung menganggukkan kepala tanda setuju akan membayar. Abu Nawas langsung merogoh kantongnya, sesaat kemudian ia langsung mengaduk-aduk isi kantungnya yang berisi beberapa keping uang hingga terdengar bunyi, krik-krik-krik, dari kantongnya. "Ayo cepat bayar, itu kan bunyi uangmu," kata pemilik warung itu. Kemudian Abu Nawas menjawab, "Itu tadi bayarannya, aku bayar pakai bunyi saja karena di warungmu aku hanya dapat baunya saja," jawab Abu Nawas. Si pemilik warung jadi terdiam malu, tidak dapat berkata apa-apa mendengar jawaban Abu Nawas. Bukannya bersedekah pada orang yang membutuhkan, malah meminta bayaran padahal orang tidak makan apa-apa. Abu Nawas pun langsung pergi meninggalkan pemilik warung itu dan melanjutkan perjalanannya. Pohon beringin. Suatu hari Abu Nawas berjalan-jalan menuju kebunnya. Di kebun Abu Nawas yang lumayan luas itu ditanami tanaman buah dan sayur-sayuran yang bermacam ragam. Abu Nawas lantas berjalan menyusuri setiap petak kebunnya melewati bermacam-macam tanaman buah segar yang siap untuk dipanen. Abu Nawas sangat bersyukur atas apa yang telah Tuhan berikan kepadanya. Suasana pada hari itu cukup terik, sehingga membuat Abu Nawas sangat lelah dan memilih berteduh di bawah sebatang pohon beringin yang tumbuh di sekitar situ, sambil menyantap bekal makanan yang sudah disiapkan istrinya. Setelah selesai makan, Abu Nawas bermaksud istirahat sebentar dengan membaringkan badan sambil memperhatikan setiap detil pohon beringin yang rindang itu, mulai dari daun, ranting dan juga buahnya yang lebat. Setelah terus memperhatikan pohon tersebut, tiba-tiba saja terlintas sesuatu di pikirannya. "Aku heran, apa sebabnya pohon beringin yang sebesar ini tapi buahnya hanya kecil saja? Padahal pohon labu yang kecil merambat dan mudah patah saja bisa menghasilkan buah yang besar-besar. Apakah Tuhan tidak adil?" gumam Abu Nawas dalam hati. Tidak lama berselang, angin bertiup mengenai pohon beringin tersebut. Rantingnya pun bergerak-gerak dan saling bergesekan. Sesaat kemudian, jatuhlah sebiji buah beringin tepat mengenai kepala Abu Nawas yang sedang tidak bersorban itu. Kejadian tersebut sungguhlah menjawab pertanyaan Abu Nawas. Ternyata seperti itu jawabannya. Tuhan memang maha adil, gumam Abu Nawas. Beruntung bagi Abu Nawas hanya kejatuhan buah beringin yang kecil itu. Bagaimana jadinya jika pohon beringin buahnya sebesar labu? Tidak terpikirkan apa yang akan dialami oleh Abu Nawas. Tuhan telah menciptakan setiap makhluknya dilengkapi dengan kekurangan dan kelebihannya, dan semua itu berjalan sesuai dengan fungsi dan kodratnya masing-masing. Abu Nawas dan mimpi indah. Seorang pendeta dan seorang rahib berencana memperdayai Abu Nawas. Rencana pun disusun rapi dan mereka segera bertandang ke rumah Abu Nawas yang disambut baik oleh yang punya rumah. "Kami ingin mengajakmu melakukan pengembaraan suci, wahai Abu Nawas. Kami berharap engkau tidak keberatan dan dapat bergabung bersama kami," ujar si rahib sambil melirik pada kawan di sebelahnya. "Dengan senang hati aku akan ikut. Kapan rencananya?" tanya Abu Nawas. "Besok pagi," ujar si pendeta gembira.
Baiklah, kita bertemu di warung teh besok, ujar Abu Nawas. Demikianlah keesokan harinya Abu Nawas beserta 2 orang yang mengajaknya ini berangkat bersama. Mereka berpakaian dengan cara yang khas. Abu Nawas dengan pakaian sufi, si pendeta dengan baju kebesarannya, dan si rahib dengan pakaian keagamaannya. Di tengah perjalanan mereka bertiga mulai merasa lapar. "Hai Abu Nawas, karena kita sudah lapar dan kebetulan kita tidak membawa bekal, ada baiknya engkau mengumpulkan derma untuk membeli makanan bagi kita bertiga. Kami berdua akan melakukan kebaktian," ujar si pendeta. Tanpa berpikir panjang, Abu Nawas langsung beranjak pergi mencari dan mengumpulkan derma dari satu dusun ke dusun yang lain. Setelah dirasa derma yang diterima mencukupi, Abu Nawas langsung membeli makanan yang cukup untuk mereka bertiga. Abu Nawas pun kembali kepada 2 temannya yang tengah melakukan kebaktian. "Mari kita bagi makanan ini sekarang juga," ujar Abu Nawas yang memang sudah sangat lapar. Jangan dibuka sekarang, karena kami sedang berpuasa," ujar sang rahib. "Tapi aku hanya akan mengambil bagianku saja. Sedang bagian kalian terserah kalian," ujar Abu Nawas. "Aku tidak setuju. Kita harus seiring seirama dalam berbuat apapun," ujar si pendeta. "Betul, aku juga tidak setuju. Karena waktu makanku besok pagi," ujar si rahib yang ahli yoga menimpali. Tentu saja Abu Nawas sangat gusar mendengar pernyataan kedua orang itu. Perutnya yang keroncongan memaksanya kembali memprotes. "Bukankah aku yang kalian suruh mencari derma dan sudah kukumpulkan derma itu dan sekarang telah kubelikan makanan? Mengapa kalian tidak mengizinkan aku mengambil bagianku sendiri? Sungguh tidak masuk akal," ujar Abu Nawas memprotes. Namun 2 orang itu tetap teguh pada pendiriannya sekalipun Abu Nawas dengan segala macam cara menjelaskan tetap saja si rahib dan pendeta bergeming. Hal ini membuat Abu Nawas dongkol bukan main. Tapi karena dirasa tidak ada gunanya menentang 2 orang yang sudah bersekongkol itu, Abu Nawas pun memilih diam. "Bagaimana kalau kita buat perjanjian?" ujar sang pendeta tiba-tiba. "Perjanjian apa?" tanya Abu Nawas. "Kita adakan lomba. Siapa yang nanti malam bermimpi paling indah, maka dia berhak atas bagian makanan yang lebih banyak. Sedang yang kedua mendapat bagian lebih sedikit. Sedang yang mimpinya tidak indah mendapat bagian makanan yang paling sedikit," ujar pendeta dengan cerdiknya. Karena sudah dongkol dan kesal, Abu Nawas menyetujui saja perjanjian itu. Begitu pagi sudah tiba mereka bertiga. Sudah bangun, dengan sangat antusias si rahib lalu menceritakan mimpinya. "Luar biasa, semalam aku bermimpi indah sekali. Aku memasuki sebuah taman yang mirip sekali dengan nirwana. Aku merasakan suatu kenikmatan dan keindahan yang belum pernah kurasakan seumur hidupku," ujar rahib dengan gembiranya. "Mimpimu sangat menakjubkan saudara rahib." "Sangat menakjubkan," ujar si pendeta dengan agak berlebihan. "Mimpiku pun tak kalah indahnya," ujar pendeta. "Aku seolah-olah menembus ruang dan waktu. Aku menyusup ke masa silam di mana pendiri agamamu hidup. Dan sungguh sangat membahagiakan aku bertemu dengannya, dan kemudian aku diberkati olehnya," ujar sang pendeta dengan gembiranya. Seperti tadi, kini giliran rahib memuji-muji mimpi si pendeta. Sementara Abu Nawas diam saja melihat kelakuan 2 orang yang memang bersekongkol memperdayai dirinya itu. "Hai Abu Nawas, kenapa kau diam saja? Apa mimpimu semalam? Apakah seindah mimpi kami?" ujar si rahib dan pendeta hampir bersamaan. Abu Nawas yang sudah tahu dirinya tengah dikerjai, hanya berujar pelan, "Kawan-kawanku sepengembaraan, kalian tentu mengenal Nabi Daud
Beliau adalah nabi yang ahli berpuasa. Tadi malam aku bermimpi bertemu dan berbincang-bincang dengannya. Beliau menanyakan apakah aku berpuasa atau tidak. Karena aku belum makan dari pagi, maka aku bilang saja bahwa aku berpuasa. Tidak tahunya beliau menyuruhku berbuka karena hari sudah malam. Tentu saja aku tidak berani membantah perintah seorang nabi. Makanya aku bangun dan langsung menghabiskan semua makanan, ujar Abu Nawas dengan santainya. Abu Nawas dan harimau berjenggot. Hai Abu Nawas, seru Khalifah Harun al-Rasyid. Sekarang juga kamu harus dapat mempersembahkan kepadaku seekor harimau berjenggot, jika gagal, aku bunuh kau. Kata-kata itu merupakan perintah Sultan yang diucapkan dengan penuh tegas dan kegeraman. Dari bentuk mulutnya ketika mengucapkan kalimat itu jelas betapa Sultan menaruh dendam kesumat kepada Abu Nawas yang telah berkali-kali mempermainkan dirinya dengan cara-cara yang sangat kurang ajar. Perintah itu merupakan cara Baginda untuk dapat membunuh Abu Nawas. Ya Tuanku Syah Alam, jawab Abu Nawas, semua perintah paduka akan hamba laksanakan, namun untuk yang satu ini hamba mohon waktu 8 hari. Baik, kata Baginda. Al-Kisah, pulanglah Abu Nawas ke rumah. Agaknya ia sudah menangkap gelagat bahwa raja sangat marah kepadanya, dicarinya akal supaya dapat mencelakakan diriku, agar terbalas dendamnya, pikir Abu Nawas, jadi aku juga harus berhati-hati. Sesampainya di rumah dipanggilnya 4 orang tukang kayu dan disuruhnya membuat kandang macan. Hanya dalam waktu 3 hari kandang itu pun siap sudah. Kepada istrinya ia berpesan agar menjamu orang yang berjenggot yang datang ke rumah. Apabila Adinda dengar Kakanda mengetuk pintu kelak, suruh dia masuk ke dalam kandang itu, kata Abu Nawas sambil menunjuk kandang tersebut, lah kemudian bergegas pergi ke musala dengan membawa sajadah. Baik, kata istrinya. Hai Abu Nawas, tumben kamu salat di sini, bertanya imam dan penghulu musala itu. Sebenarnya saya mau menceritakan hal ini kepada orang lain, tapi kalau tidak kepada tuan penghulu kepada siapa lagi saya mengadu, jawab Abu Nawas. Tadi malam saya ribut dengan istri saya, itu sebabnya saya tidak mau pulang ke rumah. Pucuk dicinta, ulam tiba, pikir penghulu itu. Kubiarkan Abu Nawas tidur di sini dan aku pergi ke rumah Abu Nawas menemui istrinya. Sudah lama aku menaruh hati kepada perempuan cantik itu. Hai Abu Nawas, kata si penghulu, bolehkah aku menyelesaikan perselisihan dengan istrimu itu? Silakan, jawab Abu Nawas. Hamba sangat berterima kasih atas kebaikan hati tuan. Maka pergilah penghulu ke rumah Abu Nawas dengan hati berbunga-bunga, dan dengan wajah berseri-seri diketuknya pintu rumah Abu Nawas. Begitu pintu terbuka ia langsung mengamit istri Abu Nawas dan diajak duduk bersanding. Hai Adinda, katanya, apa gunanya punya suami jahat dan melarat, lagi pula Abu Nawas hidupnya tak karuan. Lebih baik kamu jadi istriku, kamu dapat hidup senang dan tidak kekurangan suatu apa. Baiklah kalau keinginan tuan demikian, jawab istri Abu Awas. Tak berapa lama kemudian terdengar pintu diketuk orang, ketukan itu membuat penghulu belingsatan, kemana aku harus bersembunyi ia bertanya kepada nyonya rumah. Tuan penghulu. Jawab istri Abu Nawas, silahkan bersembunyi di dalam kandang itu. Ia lalu menunjuk kandang yang terletak di dalam kamar Abu Nawas. Tanpa pikir panjang lagi penghulu itu masuk ke dalam kandang itu dan menutupnya dari dalam, sedangkan istri Abu Nawas segera membuka pintu, sambil menengok ke kiri kanan, Abu Nawas masuk ke dalam rumah. Hai Baginda, apa yang ada di dalam kandang itu? Tanya Abu Nawas. Tidak ada apa-apa, jawab istrinya. Apa putih-putih itu? Tanya Abu Nawas.
Lalu dilihatnya penghulu itu gemetar karena malu dan ketakutan. Setelah 8 hari Abu Nawas memanggil 8 kuli untuk memikul kandang itu ke istana. Di Baghdad orang gempar ingin melihat harimau berjenggot. Seumur hidup, jangankan melihat, mendengar harimau berjenggot pun belum pernah. Kini Abu Nawas malah dapat seekor. Mereka terheran-heran akan kehebatan Abu Nawas. Tetapi begitu dilihat penghulu di dalam kandang, mereka tidak bisa bilang apa-apa selain mengiringi kandang itu sampai ke istana hingga menjadi arak-arakan yang panjang. Si penghulu malu bukan main, arang di muka kemana hendak disembunyikan. Tidak lama kemudian sampailah iring-iringan itu ke dalam istana. "Hai Abu Nawas, apa kabar?" tanya Baginda Sultan, "Apa kamu sudah berhasil mendapatkan harimau berjenggot?" "Dengan berkat dan doa tuanku, alhamdulillah hamba berhasil," jawab Abu Nawas. Maka dibawalah kandang itu ke hadapan Baginda. Ketika Baginda hendak melihat harimau tersebut, si penghulu memalingkan mukanya ke arah lain dengan muka merah padam karena malu, akan tetapi kemanapun ia menoleh, ke situ pula Baginda memelototkan matanya. Tiba-tiba Baginda menggeleng-gelengkan kepala dengan takjub, sebab menurut penglihatan beliau yang ada di dalam kandang itu adalah penghulu musala. Abu Nawas buru-buru menimpali, "Ya tuanku, itulah harimau berjenggot." Tapi Baginda tidak cepat tanggap, beliau termenung sesaat, kenapa penghulu dikatakan harimau berjenggot? Tiba-tiba Baginda bergoyang ke kiri dan ke kanan seperti orang berdoa. "Hem, oh penghulu. Ya tuanku Syah Alam," kata Abu Nawas, "perlukah hamba memberitahukan kenapa hamba dapat menangkap harimau berjenggot ini di rumah hamba sendiri?" "Ya, ujar Baginda sambil menoleh ke kandang itu dengan mata berapi-api, "Ya aku maklum sudah." Bukan main murka Baginda kepada penghulu itu, sebab ia yang semestinya menegakkan hukum, ia pula yang melanggarnya, ia telah berkhianat. Baginda segera memerintahkan punggawa mengeluarkan penghulu dari kandang dan diarak keliling pasar setelah sebelumnya dicukur segi 4, agar diketahui oleh seluruh rakyat betapa aibnya orang yang berkhianat.